Oke, kawan-kawan. Ibu-ibu tenang terlebih dahulu. Kawan-kawan sekalian, siap untuk menginap ya? Ya, kalau siap, kawan-kawan tenang. Waktu kita masih panjang. Tolong tenangkan tensinya. Kita tanya lagi. Yang ada di bangku ke depan, tenangkan tensi kawan-kawan. Kita tanyakan kawan Yuken dari Walhi Jakarta, kawan Yuken. Kami melihat bahwa dari sekian banyak permasalahan di DKI Jakarta, tidak ada itikat baik atau langkah progresif yang kami anggap sebagai penyelesaian dari berbagai permasalahan. Polusi udara, sampai saat ini permasalahan terkait dengan polusi udara tidak juga terlihat kecenderungannya atau tidak juga terlihat hilalnya. Pergub yang dijanjikan atau peraturan daerah yang dijanjikan tidak juga sah setahun setelah kami menang di pengadilan. Lalu kemudian terkait dengan pencabutan Pergub 207/2016 Bapak. Di sini mayoritas adalah warga gusuran. Pergub 207/2016 dipakai sebagai alat menggusur warga. Kami meminta agar Bapak Anies Baswedan mencabut Pergub tersebut. Sejak 7 bulan yang lalu bahkan kita sudah pernah bertemu terkait dengan hal tersebut. Tapi sekali lagi pencabutan Pergub tidak juga terlihat sampai hari terakhir masa jabatan Bapak. Kami juga mau menyampaikan Pak, ada banyak permasalahan lainnya seperti privatisasi air atau privatisasi air yang harusnya selesai di bulan Februari tahun depan. Tapi Pergub yang keluar
Pergub yang terbit justru malah mencampur adukan kewenangan negara dan kewenangan swasta. Lainnya Perda disabilitas yang harusnya bisa ditandatangani dari bulan lalu sampai detik ini tidak juga ditandatangani. Peraturan daerah terkait dengan bantuan hukum yang sudah dibahas dari 2014 tidak juga kemudian ditandatangani. Permasalahan banjir, Pak, yang kerap kali Bapak soal itu, tapi tak juga terlihat hilalnya. Gitu. Jadi kami mau menyampaikan kepada Bapak bahwa hari ini, di hari terakhir masa kerja Bapak, kami warga DKI Jakarta yang diwakili oleh Kopaja menyatakan drop out Pak Anies Baswedan dan Pak Riza dari DKI. Kami tidak puas atas kepemimpinan Bapak, kami tidak puas atas kinerja Bapak. Dan karenanya kami harus sampaikan, warga DKI Jakarta kami sampaikan bahwa DKI Jakarta gagal dari kota humanis yang Bapak janjikan dulu di kampanye. Silakan teman-teman, ada yang mau menyampaikan kembali? Tentu kita sudah sampaikan berulang kali kita dapat terakhir Pak Wagub menjanjikan semangat itu adalah semangat yang jelas tentulah kami menjadi pada kekecewaan kami. Makanya berkumpul-kumpullah kawan-kawan dari kampus-kampus, gerakan buruh, gerakan rakyat miskin perkotaan itu datang ke balai kota ini menagih janji gubernur pada hari ini. Nah tentulah dari samping itu juga banyak program lain yang disampaikan oleh kawan-kawan lain. Yang tentu kalau kita berkonsen terhadap bagaimana produk ini, karena ini menjadi kita ya Pak. Jangan politik Pak Anies jalan dengan semangat kita yang tidak tentulah dari semangat kita mendesak Pak Anies membuktikan malah tidak kalah dan tidak apa yang tidak memiliki wewenang dia memfasilitasi. Kita tidak bisa harusnya Pak Anies bagaimana pro terhadap rakyat dan pro terhadap Berharap Bapak bisa mencabut Pergub 207/2016 yang menghantui kita semua warga DKI Jakarta, yang mana Pergub itu sangat berbahaya sekali apabila menjadi cek nanti aja Pak, ini tukarnya. Itu dari warga Pancoran. Oh, silakan. Gubernur, selama Bapak menjadi gubernur, Bapak berjanji saat ibu-ibu tenang dan ibu-ibu bahkan puan di seluruh Jakarta atau seluruh Indonesia Bapak menyambut betapa susahnya yang menjadi korban adalah anak-anak. Isi hati kami kepada Bapak sebelum Bapak mundur, tolong 207 tahun 2016 yang telah dibuat oleh Bapak berjanji pada saat kampanye tidak akan ada lagi penelusuran. Jadi sebelum mengakhiri masa jabatannya, tolong cabut Pergub itu. Dah, selanjutnya ada berarti ngomong. Enggak.
Udah, kalau udah biar Pak Gubernur yang bicara. Bapak masih ingat saya juga masih ingat banget. Bapak saat ini Bapak tidak ada pengungsian. Tapi pada saya sering berita di kelurahan itu diantar RW, saya diajukan untuk menyetujui penggusuran Pak 878. Sambutnya saat ini Bapak mencabut undang-undang penggusuran paksa Pergubnya 207 bentuk Aku pakai mikono, gede. Mungkin Bapak juga tahu ya bahwa selama ini Wali Jakarta juga mengkritisi beberapa kebijakan Bapak. Yang pertama soal udara Jakarta. Iya, bahwa selama ini udara Jakarta itu bahkan sampai hari ini masih berpolusi, Pak. Dan bahkan yang Bapak lakukan hanya fokus kepada transportasi bagaimana dengan emisi yang misalnya di pabrik di sekitar radius DKI Jakarta semuanya. Dan industri juga, emisi yang berasal dari tidak bergerak, bukan yang bergerak, industri tidak bergerak. Yang kedua, soal bagaimana ruang hidup Jakarta ini, Pak, tata ruang. Yang pertama, bagaimana reklamasi. Kalau nggak duduk, mundur. Kalau tidak mau duduk, mundur. Ya, kawan-kawan Pol PP, polisi kalau tidak mau duduk, mundur. Oke, sepakat ya? Sepakat lah ya? Oke, konkret. Lanjut. Bukannya nggak dapat tuh. Panis, lanjut Panis. Duduk dulu, ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan semuanya duduk. Ya, kawan-kawan semuanya duduk. Kawan-kawan semuanya duduk. Kawan-kawan duduk, kawan-kawan. Pemuda mahasiswa sudah duduk. Pak Anies sudah duduk. Pak Riza Patria sudah duduk. Masa orang bawahannya nggak mau duduk? Duduk Pak. Duduk. Semua pihak minta untuk duduk, termasuk pihak kepolisian yang ada di belakang saya. Pak Kapolsek, tolong dong suruh anggotanya duduk dulu. Pak Dankom, Pak Danton, Pak Danki. Pak Danton, Pak Danki, suruh anggotanya duduk dulu. Pak Danton, Danki. Komandan Kota dan Komandan Inti, tolong anggotanya suruh duduk dulu. Udah, cukup ya. Cukup ya. Kawan-kawan di atas, awas jatuh. Siapa yang dari berani bertanggung jawab ya kawan konjati ya. Jangan salahkan mas aksi ya kalau kawan konjati ya. Jangan salahkan mas aksi. Sisain diri. Itu gampang. Baik, saudara-saudara semua yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam meneruskan perjuangan. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memilih untuk memikirkan warga Jakarta. Terima kasih telah memilih untuk memperjuangkan warga Jakarta. Karena ini adalah sebuah tanggung jawab moral yang tidak kecil. Dan teman-teman memilih untuk mengambil tanggung jawab moral ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih. Yang kedua, kami menyampaikan apresiasi atas semua yang sudah dikatakan tadi. Kami dengar, termasuk yang tadi banyak dibahas, persoalan-persoalan di Jakarta. Semua itu kita dengar, dan saya akan menanggapi, ada banyak tadi, saya akan tanggapi satu yang tadi terkait dengan Pergub 207. Pergub 207 ini
Seperti juga Bapak Ibu tahu di sini, saat ini sedang dalam proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri. Pemerintahan itu memiliki tata kelola. Betul, ketentuan kewenangan ada tangan gubernur. Dan hari ini pun tadi dibahas di Kemdagri, secara substansi itu tidak ada masalah. Ada, tidak ada masalah. Bahkan itu insya Allah oke. Sekjen yang tadi menemui menyampaikan bahwa semua secara ketentuan on, tinggal perlu ditetapkan. Penetapannya, ini saya ikuti, teman-teman boleh ikut, bahwa ini akan beliau etikanya, beliau sampaikan kepada PD bahwa ini akan ditetapkan. Ini etika, bukan keharusan. Kenapa? Karena ini adalah masa di mana PD sudah ditetapkan, gubernur sedang akan bersiap untuk berganti. Dan ini saya sampaikan secara terbuka supaya kita semua tahu dan kita ingin awasi semua. Kami pun ingin pergub ini dicabut. Kami pun dari awal ingin pergub ini dihilangkan. Karena itu kita sudah membuat keputusan untuk mencabut. Administrasinya yang mengharuskan ada proses ke Kementerian Dalam Negeri, itu administrasinya. Kalau kita tidak tertib administrasi, akan dengan mudah ketemu segala masalah. Kita bisa berdebat soal hukum, kita tidak akan selesai. Secara substansi kami menginginkan dan kami sudah melaksanakan. Secara tata kelola administrasi itu harus melewati prosedur. Oke? Dan ini yang sekarang sedang dikerjakan. Insya Allah dengan pergub itu nanti tuntas dicabut, maka dasar hukum yang dulu biasa digunakan untuk Undang-Undang 7 tidak akan lagi bisa Oke? Ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya banyak masalah yang nanti harus diselesaikan satu persatu. Tapi saya sampaikan pada semuanya. Ada Pemprov, itu adalah hak konstitusi dari Anda. Saya sebagai penyelenggara negara tidak bisa mengatur pikiran Anda, tidak bisa mengatur perasaan Anda, dan saya pun tidak berminat untuk mengatur pikiran dan perasaan. Yang negara bisa atur adalah tindakan, tapi pikiran, perasaan tidak bisa. Kita percayakan ini semua bagian dari tanggung jawab kita semua. Jakarta ini akan terus tumbuh, masalahnya baru muncul, masalah lama selesai, masalah lama belum selesai. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada semuanya, dan saya terima kasih atas kehadiran saudara semua di ruangan ini. Saya menghormati hak konstitusi Anda dan saya mendengarkan satu persatu, face to face. Karena itu ketika saya menjawab, saya bilang kita duduk supaya Anda pun bisa melihat wajah saya ketika saya menjawab. Biarkan peristiwa ini dicatat dan biarkan nanti kita tengok ke belakang, ke depan seperti apa situasinya, bagaimana 207 ini insya Allah tuntas. Kalau 207 tuntas, insya Allah Jakarta akan lebih baik bagi semuanya. Kami sudah menjalankan pencabutannya. Yang belum adalah keluar nomornya. Keputusannya sudah. Yang belum itu keluar nomornya. Kenapa? Untuk nomornya ada prosedur. Keputusannya sudah dilakukan. Dan prosesnya sudah dikerjakan. Soal waktu, insya Allah itu akan keluar. Itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sekarang mohon pamit pada semuanya. Maaf Pak Anies, tunggu Pak Anies. Sudah cukup. Anda menyampaikan, saya mendengarkan. Saya menyampaikan, kita selesai. Ya, Sampai di sini. Bukan merespon, saya sudah cukup. Pak Anies, maaf Pak Anies, dikit Pak Anies. Berikan waktu 10 menit Pak Anies. Kita untuk sharing aja Pak Anies. Jarang kita bertemu dengan Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kita nggak pernah ketemu Pak. Kita mau sharing-sharing aja Pak. Problem masalah yang ada terjadi di Jakarta Pak. Kita tidak mau berdebat di sini. Nggak debat Pak, sharing aja Pak. Sharing. Anda sampaikan, saya dengar. Ya, siap. Gitu aja Pak Anies. Siap Pak Anies. Baik, Pak Anies, mungkin tadi kan Bapak merespon terkait Pergub 207 2016. Kita juga bertemu ketika pertemuan 6 April lalu. Saya juga sudah menyampaikan
ke Biro Hukum, ke Aspem, ke Pak Riza juga bahwa kewenangannya penuh ada di Gubernur. Nah, pertanyaannya, tadi kan Bapak sudah menyampaikan update bahwa secara substansi fasilitasinya sudah diterima oleh Kemendagri, gitu ya. Itu kan tahapan keempat dari 9 tahapan. Tahapan selanjutnya adalah penetapan. Kalau kita melihat di peraturannya, baik Pergub DKI 31 2021 maupun Permendagri yang baru 120 2018, itu kewenangannya tetap di Gubernur. Sekarang pertanyaannya, kita kan sudah punya PJ Gubernur, yang mana PJ Gubernur kewenangannya tidak sama dengan Gubernur. Setiap penetapan yang harus ditandatangani itu harus dalam persetujuan Mendagri. Nah, itu bagaimana Pak? Biar kita dapat kepastian. Tadi kan kalau Bapak secara substansi oke, fasilitasinya, tapi bagaimana soal penetapan? Gitu. Soal penetapannya kita butuh clear. Tapi memang teman-teman, untuk fasilitasinya memang sudah masuk sejak tanggal 4. Kalau kita mengikuti peraturan, maksimal itu 15 hari kerja. Tapi bisa jadi harus lebih cepat dari fasilitasinya. Gitu. Setelahnya baru bisa ditetapkan, dinomorkan, dan diundangkan. Jadi pergubnya harusnya segera dicabut. Tapi karena sekarang belum dicabut, kita belum bisa dapat kepastian. Proses ini mirip dengan proses bulan Juni lalu. Daftar di Perda. Bedanya sekarang masuk ke Pergub. Itu untuk Pergub ya Pak, tapi tadi kan kami di sini sebentar ya Pak, ini kan tadi kita jarang. Dari 11 masalah, Pak Anies merespon hanya 1 soal Pergub. Lalu bagaimana dengan 10 permasalahan lain? Ya, yang pertama Pak Anies mungkin perlu disampaikan bahwa 1 dari sekian banyak permasalahan itu baru selesai, baru diurus di ujung kepemimpinannya Bapak. Gitu. Padahal anti penggusuran merupakan janji politik. Kami ingat dengan jelas begitu. Di antara sekian permasalahan yang ada, yang kemudian terkait dengan penggusuran baru diurus sekarang. Permasalahan lainnya gimana? Itu juga tidak terbahas sama sekali, bahkan masih menjadi problem. Gitu. Kami tahu Pak, begini Pak Anies, Pak Riza, kami tahu dengan jelas bahwa hari ini hari terakhir Bapak, perhelatan di dalam adalah perhelatan perpisahan. Kami juga tahu itu. Tapi yang kami mau adalah, kami mau ada komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan berbagai-bagai permasalahan DKI Jakarta. Karenanya, yang masalah itu bukan hanya cuma penggusuran ya Pak. Gitu. Tapi ada berbagai-bagai permasalahan lainnya. Gitu. Karenanya, hari ini kami datang di hari terakhir Bapak, di hari terakhir Bapak, kami minta Bapak untuk menyatakan dalam sebuah surat pernyataan bahwa Bapak berjanji akan terus mengawal permasalahan yang terjadi di Jakarta. Termasuk juga, kami tahu sebentar teman-teman, kami tahu tanggal 17 Bapak akan transisi jabatan dengan Pak Heru. Kami mau Bapak membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala permasalahan di DKI Jakarta akan diselesaikan. Dan kemudian Bapak bertanggung jawab untuk menyampaikan dan mentransisi itu pula kepada Pak Heru. Silakan dibaca surat pernyataannya Pak, dan kemudian diisi, ditandatangani. Silakan Pak Anies dan Pak Riza, monggo. Dan oh ya, satu lagi kami minta dikoordinasikan, mungkin bukan ke Pak Anies dan Pak Riza, dikoordinasikan dengan bagian Pemprov yang lain agar DPRD, perwakilan DPRD datang mewakili kami, karena biar bagaimanapun pasca Pak Anies dan Pak Riza selesai hari ini terakhir, tanggal 16 terakhir, mereka masih punya tanggung jawab terhadap rakyat. Mereka yang dipilih langsung, DPRD yang dipilih langsung. Jadi kami minta perwakilan DPRD untuk datang ke sini dan tanda tangani surat pernyataan yang sama. Oke. Baik, silakan Pak Anies. Lanjut Pak Anies, mohon dibaca Pak. Ini Saya akan jawab, tapi saya mau tanya dulu, ada yang mau reaksi lagi nggak? Saya nggak jawab bolak-balik. Nah, terakhir, nggak ada lagi. ayo nggak kawan-kawan? Kalau gua ngomong abis ini aja. Nggak ada yang baru kan? Kalau ini tadi kan baru nih. Oke, nggak ada yang baru kan? Nah, oke. Ya, gini. Jadi proses itu masih jalan sekarang, ya. Di Kemdagri. Biarkan itu tuntas. Dan kami yakin, insya Allah Kemdagri pun akan mendengar percakapan ini.
Oh, ini semua media menyaksikan itu. Pasti mereka mendengar. Dan itu sudah diputuskan. Yang memutuskan adalah Pemprov DKI Jakarta. Di sana adalah proses fasilitasi yang substansinya sebenarnya memastikan sinkron dengan semua ketentuan yang ada. Itu substansi. Ya, bukan ngedukung kita. Saya sudah melakukan ini lama sebelum Anda demo di sini. Oke? Sekarang saya ingin jelaskan. Ya. Untuk bersikap, tentu hargai hormat hak saya juga untuk bersikap. Boleh tidak saya memaksakan Anda untuk melakukan sesuatu? Boleh tidak? Tidak boleh. Saya tanya ulang. Boleh tidak saya memaksakan kepada Anda? Hak yang diambil oleh individu tidak boleh, tapi bahwa tanggung jawab sebagai seorang pejabat publik terhadap rakyatnya itu tanggung jawab dan kewajiban, Pak. Bicara soal hak, itu dua hal yang berbeda. Kawan-kawan tenang sedikit. Oke, Begini, saya kalian sekali Anda memaksakan untuk seseorang mendatangani sesuatu, Anda tidak lagi menghargai hak politik orang itu. Anda tidak lagi demokratis. Anda tidak memberikan kepada seseorang. Bayangkan, coba kalau ada orang datang kepada Anda, saya beri selembar kertas, tanda tangani. Bukan. tenang kawan-kawan. Coba saya lihat betapa Anda menginginkan demokrasi, tapi Anda melawan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Pendukung Pak Anies tenang ya. Pendukung Pak Anies tenang. Apa? Teman-teman sekalian, Anda jangan panik, jangan defensif. Gini Pak, tidak usah panik, tidak usah defensif. Kawan-kawan semuanya, masyarakat tenang. Tunjukkan pada Anda bahwa kita saling Kawan-kawan pada saat udah cukup tadi. Pada saat Anda bicara, saya dengarkan. Oke? Pada saat saya bicara, giliran Anda yang mendengarkan. Oke? Dan ketika seseorang datang kepada saya meminta saya untuk menandatangani sesuatu yang belum pernah dipelajari, maka saya ketika bertanda tangan itu atas nama seluruh rakyat Jakarta, atas seluruh amanat. Baik sekalian, inilah. Nah, tidak mungkin diberikan selembar kertas tanpa dipelajari, dibaca 5 menit tidak. Nah, di sini letak bedanya. Cek, kawan-kawan semua masyarakat tenang. Bung, Anda jadi moderator. Siap. Ya, Pak Anies tenang. Aman, kondusif Pak Anies. Kawan-kawan tenang dulu. Oke, Bung, lanjutkan Bung. Anda jadi moderator. Relax. Siap. Lanjutkan. Siap. Begini teman-teman, ketika seorang gubernur menandatangani sesuatu, itu bukan cuma dibaca 5 menit, 10 menit, itu dipelajari, ada prosesnya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Teman-teman, intinya adalah saya tidak akan merendahkan tanda tangan gubernur untuk menandatangani sesuatu yang tanpa dipelajari. Hormati itu. Anda harus menghormati itu. Sebagaimana juga kita menghormati. Cukup sampai di sini teman-teman. Kebahagiaan, kepuasan tidak. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Saya bawa. Ini saya bawa. Begini, teman-teman. Ini saya bawa. Tapi saya tidak mau tanda tangan di sini. Ini saya bawa. Oke? Saya bawa. Saya bawa saja. Pertanyaannya adalah kapan Bapak Tidak tahu. Belum. kapan Bapak akan mempelajari itu dan kemudian memutuskan untuk menandatangani itu sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab terhadap warganya. Jadi, Anda Saya nggak bilang Bapak menandatangani itu sebagai seorang pribadi, Pak. Tapi di apalagi? situ jelas disebutkan. Apalagi? Di situ jelas disebutkan bahwa persetujuan atau dorongan atau desakan yang Bapak lakukan itu dilakukan atas tanggung jawab Bapak terhadap warga DKI Jakarta. Intinya adalah ini saya bawa, ini saya pelajari. Oke? Anda memiliki hak untuk menyampaikan pandangan. Saya memiliki hak untuk menilai dan memutuskan. Anda tidak boleh memaksakan, sebagaimana saya juga tidak boleh memaksakan. Jangan, teman-teman. Ini, teman-teman, coba Anda lihat di sini. Lihat nih, siapa yang memegang prinsip demokrasi dan siapa yang tidak memegang prinsip demokrasi. Cek, Anda jangan kemudian menjadi pihak-pihak yang biasa memaksakan. Anda menginginkan adanya Bapak jadi moderator, bentar.
Fakta. Anda kalau pegang mikrofon moderator, kalau tidak pegang, kalau bukan Iya, saya Anda jangan moderator. bicara. Bapak bagaimana dapat mengatakan Udah, cukup. bahwa ini adalah satu No, no, no. tindakan pemaksaan, sedangkan perjuangan penolakan Pergub ini sudah dilakukan berbulan-bulan yang lalu. Ini Apakah tidak cukup waktu berbulan-bulan yang lalu untuk mempelajari bahwa Pergub itu adalah aturan yang menindas? Bung, Anda nggak dengerin dari tadi. Kalau soal ini sudah beres, ini soal-soal lain. Tidak memaksakan Anda. Lain kali kalau mau bicara berada di sini dengarkan percakapan. Anda numpang. Bintang bagaimana saya anggota dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Relax, Saya terlibat aktif dalam perjuangan rakyat Pancoran. Bintang bagaimana? Bung. Iya. Relax. Kasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Ayo. Bung. Gini. Coba. Oke, kita dengarkan, silakan. Teman-teman nih. Oke, ini contoh nih. Oke, ini contoh nih. Ketika Jangan ada tanah yang digusur di Jakarta. Nah, gini, ketika Anda berbicara tidak satupun orang di sini yang mengomentari, yang menyorakin, nggak ada. Relax, Anda relax. Gini, teman-teman Anda, kalau Anda menghormati hak orang untuk bicara, dengarkan. Maka itu saya sampaikan tadi. Anda sudah sampaikan, saya dengarkan. Sudah saya dengarkan. Anda berikan dong hak yang logis untuk seseorang mengambil keputusan. Mana mungkin ambil keputusan begini? Oke? Catat, cukup sampai di sini, teman-teman. Terima kasih. Gini. Nah, cek, bukan, itu sudah beres, sudah. Bahwa dari Anda, silakan. Tapi kami butuh waktu dari Bapak. 2 hari ya Pak. Lama Bapak akan mempelajari itu dan memutuskan apakah sebentar. Oh, ada saya sudah diperlukan. Ayo, Tidak tahu. Saya akan baca. Anda tidak bisa memberikan deadline itu hak saya memutuskan 2 jam, 5 jam. Kita butuh kepastian Pak sebagai rakyat. Teman-teman, Anda datang dengan membawa dokumen saya minta tanda tangan. Kalau saya lakukan tanpa baca, maka apa? Bapak setulan. Bapak mau Bapak kasih waktu ke kami. Berapa lama Bapak akan belajar ini? Belum tahu, saya belum tahu. Anda telah memaksakan pikiran Anda, dan itu saya menegaskan, bila Anda mau berpejuang konsisten, Anda hormati seseorang mengambil keputusan kapanpun keputusan itu diambil. Bapak pernah makan pakai enak sehari Bos.